bergelar Imamul Haramain. Ini ulama besar. Datu kalampayan mengikuti para ulama. Nah, itu aja kesimpulannya. Ini kitab yang dikarang oleh Al-Alimul Allamah Al-Arifin Syekh Muhammad Arsyad bin Abdul Al-Banjiri Kalampayan. Di dalam kitab Sabilul Muhtadin, Datu Kalampayan mengatakan kata Imamul Haramain, kata Imamul Haramain. Imamul Haramain bergelar imam. Imam itu ikutan. Wama imamuka, apa ikutanmu di dalam talqin kubur? Wal Qur'anu imami, Quran itu ikutanku. Imam ikutan, pegangan. Dalam talqin kubur, wama imamuka, siapa ikutanmu? Wal Qur'anu imami, Quran itu ikutanku. Tapi memahami Al-Quran yang kita ikuti, kalimat memahaminya lah, itu harus mengikuti para ulama. Memahami Al-Quran itu harus mengikuti para ulama. Kalau sahabat ngikuti Rasulullah karena sahabat berguru dengan Rasulullah. Berarti apabila di zaman kita nih orang menyuruh kita ikuti Rasulullah, kita putus mata rantai sampai ke Rasulullah, karena kita nggak ketemu dengan Rasulullah. Kita nggak berguru dengan Rasulullah, karena kita bukan sahabat. Tanyakan orang-orang ini, yang menyuruh kami mengikuti Rasulullah, sedangkan kita nggak hidup di zaman Rasulullah. Sedangkan kita tidak melihat tingkah laku Rasulullah, sedangkan kita tidak mendengar keterangan Rasulullah, gimana caranya kita mengikuti Rasulullah? Gitu aja. Tanyakan itu. Apabila dia menjelaskan, menyampaikan, baca Quran, membaca Quran semuanya bisa. Baca hadis semuanya bisa. Baca terjemahan Al-Quran, terjemahan Quran bukan pahaman Quran. Baca terjemahan hadis bukan pahaman hadis. Bagaimana caranya? Kita disuruh mengikuti Rasulullah. Nah, Quran juga menjelaskan Fas'alul ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, Fas'alul, tanyakan ahla dzikri, orang-orang yang ahli. Maksud di situ ay ulama, para ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Al-Quran memerintahkan lewat firman Allah mengikuti para ulama. Dalam Al-Quran lagi, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Al-Quran. Hanya saja orang yang selalu takutan dengan Allah itu adalah para ulama. Ikuti ulama di masa kita. Ulama yang lurus, bukan ulama yang kongklingkong. Bukan ulama kesana-sana, bukan ulama ambilan, ulama ini, bukan ulama ambilin, bukan ulama yang distel, bukan ulama penjilat, bukan ulama-ulamaan. Jangan mengikuti ulama seperti itu. Jalannya sudah kongkelingkung, gak jelas. Innama yakhshallah, hanya saja orang yang takut dan dengan Allah, ulama yang membawa kita ke jalan yang lurus, ulama yang takut hanya kepada Allah, ulama yang tidak takut dengan siapapun, karena di dalam hatinya hanya ulama itu takut dengan Allah. Dia akan menyampaikan hukum karena takut dengan Allah. Dia menyampaikan hukum karena cinta kepada Allah. Dia menyampaikan hukum karena
meneruskan perjuangan Rasulullah. Itu yang kita ikuti. Siapa mereka dulu? Tunggu, belum lagi. Quran. Berarti Quran menyuruh ikuti ulama. Rasulullah pun menyuruh. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Tidak semua ulama pewaris para nabi. Harus teliti, ikuti yang mana. Rasulullah lagi bersabda, ittabi'ul ulama'a, ikuti para ulama. Fa'innahum 'indallahi ulama, karena para ulama itu di dalam pandangan Allah mereka mulia. Nah, berapa sudah dalil? Kada bisa Bapak Ibu kita langsung ke Rasulullah, itu bisa. Kecuali pian sejaman dengan Rasulullah baru bisa. Al-Quran itu buku pedoman dari mulai diturunkan sampai masa Rasulullah, sampai masa sahabat, sampai masa tabi'in, sampai masa tabi'in, sampai hari kiamat lengkap. Nah, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis kita langsung ke Rasulullah saja, nggak ada, nggak ada. Makanya ada slogan-slogan tuh. Mari kita mengikuti Rasulullah. Nabi Jamil mengikuti ulama. Kecuali kita hidup di zaman Rasulullah, baru kita mengikuti Rasulullah. Belum ada Syaikhul Qadir Jilani di zaman Rasulullah. Belum ada Syaikhul Qadir di zaman Rasulullah. Belum ada Imam Ghazali di zaman Rasulullah. Belum ada Imamul Haramain di zaman Rasulullah. Belum ada Syekh Abdul Samad Al-Bani di zaman Rasulullah. Belum ada Syekh Muhammad Arsad Al-Badri di zaman Rasulullah. Belum ada guru sepuh di zaman Rasulullah. Zaman kita siapa? Nah, ini yang penting. Ulun akan sarut-sarut dikit terlepas orang istirahat. Yuk, Bapak Ibu, jangan terpengaruh. Kemudian Quran surah Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Al-Isra ayat 71. Yang catat di situ supaya tiang jangan mudah terpengaruh menghadir baik bapak-bapak, ibu-ibu. Surah Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u, pada hari kiamat, nad'u, kita akan dipanggil kulla unasin, tiap-tiap manusia, biimamihim, siapa yang diikuti mereka. Kita mengikuti siapa? Ulun mengikuti guru-guru. Guru-guru ulun mengikuti gurunya. Guru-guru mengikuti gurunya. Gurunya sampai ke Rasulullah. Siapa yang di zaman kita langsung ke Rasulullah, sedangkan dia tidak ikuti para ulama, putus bagaikan rel kereta api beda gerbong. Kita itu aja. Kita nih pakai gerbong kereta api paling belakang. Anggaplah gerbong kereta api paling depan itu Rasulullah. Gerbong kereta api kedua itu para sahabat. Gerbong kereta api yang ketiga itu para tabi'in, muridnya sahabat. Gerbong kereta api yang keempat adalah muridnya tabi'in. Kita gerbong kereta api paling belakang. Zaman kita, zaman anak cucu kita paling belakang lagi. Apabila gerbong kereta api paling depan itu berjalan asal satu rel, beda gerbong kereta api, tapi kainan spesial ketemu. Masuk pesawat, ada jalan depan, ada jalan belakang, beda porsi pesawat. Duduk di mana pihak nomor berapa, nggak jadi masalah. Kainan tak kumpul gitu waktu ambil barang.
itu bujur. Lihat Datuk kelampaian kealiman beliau. Kata Imamul Haramain, siapa Imamul Haramain ini? Imamul Haramain ini adalah Abu Malik Al-Juwaini. Nama Imamul Haramain ini gelar Mekah Madinah. Ikutan orang Mekah dan ikutan orang Madinah sebelum Salafi Wahabi menguasai. Pian buka sejarah gimana Salafi Wahabi itu asalnya dari Najd. Muhammad bin Abdul Wahab, dia mendekati pemimpin Ibnu Su'ud. Orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah sempat berpaham di Mekah Madinah itu berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah sempat. Sekarang apabila jebulan dari sana, kalau kada kuat pondasi berubah Muhammad. Ulun tidak mempermasalahkan Mekah Madinahnya, Mekah Madinah suci, tetapi pahaman yang dibawa berbeda dengan pemahaman mayoritas ulama Ahlus Sunnah. Zaman Datuk Kelampaian belum ada Salafi Wahabi. Datuk Kelampaian ngaji di Mekah, Datuk Kelampaian ngaji di Madinah. Ibnu Athaillah Al-Makki gurunya Datuk Kelampaian. Syekh Sulaiman Kurdi dan gurunya Datuk Kelampaian. Syekh Sanan Al-Madani gurunya Datuk Kelampaian. Zaman Datuk Kelampaian belum ada Salafi Wahabi. Nah, kalau kita hendak pahaman kita sama, pian harus berguru nang punya mata rantai keilmuan sampai ke Datuk Kelampaian. Harus kayak itu ya. Imamul Haramain Abu Malik Al-Juwaini ini adalah gurunya Imamul Ghazali, bergelar Hujjatul Islam. Makanya perlu kita membaca manaqib supaya kita jangan buta. Karena dia 6 tahunnya manaqib mama kuburannya 6 tahun. Baca manaqib supaya tahu bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani kealimannya, bagaimana kealiman Syekh Saman Al-Madani, bagaimana kealiman Imamul Haramain, bagaimana kealimannya Imamul Ghazali, bagaimana kealimannya Syekh Jalil Asyuti, bagaimana kealimannya Syekh Jaluddin Al-Mahali, bagaimana kealimannya Syekh Yasin Al-Madani, bagaimana kealimannya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, bagaimana kealimannya Syekh Mustafa Bakri, terus bagaimana kealimannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, bagaimana kealimannya Syekh Nabi Umar Al-Bantani, bagaimana kealimannya Syekh Daud Al-Qutani, bagaimana kealimannya Syekh Ali Al-Wakki, bagaimana kealimannya Syekh Salih Abdul Baqir, bagaimana kealimannya Syekh Zaid bin Abdul Ghani. Nah, kita ini tidak lalu supaya hadir tahu siapa Imamul Haramain. Pian catat nama beliau Abu Malik Al-Juwaini, digelar Imamul Haramain, ikutan Mekah Madinah. Haramain itu 2 tanah haram, Mekah dan Madinah. Beliau ini Imamul Haramain ini yang bernama Abu Malik Al-Juwaini, gurunya Imamul Ghazali. Supaya kalian tahu, gurunya Imamul Ghazali. Siapa Imam Ghazali? Hujjatul Islam, argumentasinya orang Islam. Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali. Beliau Imamul Haramain mengakui muridnya Imam Ghazali Bahrul Mud'ik. Allah Bahrul Mud'ik, hai muridku, kau punya ilmu bagaikan samudra yang tidak bertepi. Pujian Imamul Haramain, gurunya Imam Ghazali kepada muridnya. Kalau guru memuji muridnya, pasti pujian yang luar biasa. Kalau muridnya memuji gurunya, biasa-biasa. Kalau sudah guru memuji muridnya, itu luar biasa. Menggelari Imamul Haramain kepada muridnya yaitu Imam Ghazali Bahrul Mud'ik. Apa maksud Bahrul Mud'ik?
Kau punya ilmu samudra yang tidak bertepi. Salafi Wahabi menghina Imam Ghazali. Dipadahkan kitab Ihya Ulumuddin itu banyak hadis palsu. Oh, innalillah, penghinaan. Orang yang menyambat ini tanyain, ini berapa ribu hadis? Berapa ribu hadis? Jadi menyambati Imam Ghazali itu kitab Ihya-nya banyak hadis palsu. Anding keilmuan tiang dengan keilmuan Imam Ghazali. Dalam kitab Ithafus Sadil Mu'taqin karangan Al-Murtada Az-Zabidi mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu banyak ngambil hadis yang kezatan dengan Nabi kita, bertemu Nabi. Kalau percaya orang mimpi dia bertemu dia. Percaya Nabi sudah wafat. Nah, ada percaya karamat. Kita teruskan dulu. Pengarang Burdatul Mustaqim, makamnya di Mesir, Iskandari Mesir. Ulun sempat ziarah ke makam pengarang Burda, Syekh Syarfuddin Al-Busiri. Itu didiktikan oleh Rasulullah waktu tidur dalam keadaan sakit. Syekh Syarfuddin Al-Busiri datang Rasulullah lewat mimpi, didiktikan oleh Rasulullah, diimlakan oleh Rasulullah. Alhamdulillah musyal kimin adabithu wa salatu ala al-mutalib qidami mawlaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalil khalqi kullihim ya rabbi salli ala man harami Muhammadun mustafa makhusumi karami amin tadakuri jirami salami masadana ajami muqadim bidawi. Al-Fakir hafal itu mudah. Nah, itu didiktikan oleh Rasulullah. Bangun Syekh Syarfuddin Al-Busiri langsung mencatat yang didiktikan Rasulullah. EQ orang dahulu diistimewakan oleh Allah, didiktikan oleh Rasulullah. Qasidah Burda itu, syair Burda itu bangun langsung dicatat oleh Syekh Syarfuddin Al-Busiri, kemudian diamalkan oleh Syekh Syarfuddin Al-Busiri. Malam berikutnya, benar apa yang kau catat itu wahai Syekh Syarfuddin Al-Busiri. Ada yang akan percaya, buka manakibnya. Pian mendustakan, satu Mesir kali dia mendustakannya. Pian dia mendustakan. Sahabat Mautan kali dia mendustakannya. Qasidah Burda itu pian dia mendustakan. Sang Banjar Baluan, sang Raka Kuraan, sang Kalimantan Selatan, dan dalam mendustakannya. Pian dia mendustakan. Kenapa? Rasulullah itu sudah wafat. Apakah orang wafat itu kan hidup lagi? Hidup gue, hidup. Kalau hidup, apakah kita yang pernah ketemu? Nah, itu orang mereka percaya. Pian pernah nggak bermimpi dengan orang yang meninggal dunia, menemui Pian, ngomong sama Pian, senyum sama Pian? Ada pernah gue, pantas mimpi ular terus setiap guring. Nah, ini nih, ada percaya karamat, mengukur karamat pakai logika terus. Itu yang bahayanya Pak Ibu. Ini Imam Ghazali dalam kitab Ithafus Sadil Mu'taqin diterangkan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu Imam Ghazali langsung ketemu dengan Rasulullah. Buktinya enggak bertentangan. Kita teruskan. Makanya Pak Ibu, ilmu itu ada yang tersirat, ilmu itu ada yang tersurat. Makanya ada kalau ilmu laduni orang. Ilmu laduni. Man alima bima alima warasahu ilma ma lam ya'lam. Ini dalilnya hadis Nabi. Man alima, siapa yang mengetahui atau berilmu, berarti mengaji dulu. Bima alima, man amila bima alima, barang siapa yang beramal, itu maksudnya. Man amila, siapa yang mengamalkan bima alima, dengan ilmu
yang ingin belajar dari gurunya, warasahullah, Allah akan berikan ilmu malam ya'lam, ilmu nang inya ada tahu. Hasil daripada beramal, Allah berikan ilmu tambahan nang dahulu ada tahu, wa ini tahu. Ada ilmu itu hasil belajar, ada ilmu itu hasil bergaul dengan guru-guru. Itu ilmu juga. Kalau ilmu hanya sebatas di kitab terbatas kayak gue, coba tentu ilmu bergaul, pakai orang-orang soleh, akhlaknya luar biasa. Supaya kita nang hadir ini tahu kayak Pak Guru sekumpul menyambut Habib Anis dari Solo waktu datang ke sekumpul, luar biasa penyambutan Guru sekumpul. Sidip ke bandara nunggu kedatangan Habib Anis. Ini contoh teladan guru kita ini cintanya dengan Habaib. Gimana Guru Hatim dalam keadaan sakit, beliau stroke, datang Habib Segaf Baharu, bertemu dengan Guru Hatim, keluar sini dari kamar dalam keadaan sakit, berpelukan. Guru kita cinta dengan Habib. Bagaimana Guru Syukri, datang Habib Thohir Al-Kab, datang Habib Zaki dari Solo, datang para habaib ke masjid Guru Syukri, luar biasa penyambutan Guru Syukri. Itu ilmu guru kita cinta dengan habaib, Imaduddin dan peleret cinta. Itu guru pianda. Gara-gara inya mahina habaib, banyak di komentar atau mantap Imaduddin naik. Muridnya Imaduddin kali ya. Berguru ada, mengikuti mau rugi. Orang berguru dahulu, baru kita tahu kualitas, kita ikuti ke orang yang ada apa. Berguru dulu, belah kada berguru jangan. Akhlak guru kita itu, lihat kita itu ulama ini mengutip ulama besar Imamul Haramain. Apalagi bahwa yang demikian itu nang pengajian kita minggu dahulu. Air itu kadang mau dikalahkan dengan debu. Air itu nggak bisa dikalahkan dengan batu, nggak bisa. Kecuali nggak ada air lagi, atau ada air sebagian dari anggota badan kita nggak boleh kena air, baru boleh yang lain. Nah itu maksudnya. Berarti air itu kadang mau dikalahkan kalau urusan istinja, kalau urusan buang hadas besar, kalau urusan buang hadas kecil, nggak bisa, harus air dulu. Jangan langsung kepada batu, jangan langsung kepada debu, jangan. Orang-orang nggak bisa berwudu. Yang nggak bisa berwudu mananya di muka guru. Di muka itu kenapa biar? Karena orang-orang operasi katarak. Berarti hanya mata aja kan yang nggak bisa kena air. Iya guru, nggak boleh dia langsung tayamum. Harus biarkan pian pakai wudu dulu yang di bawah mata. Karena nggak seluruhnya kan nggak bisa kena air. Badan pun kena air bisa, hanya mata yang nggak boleh kena air. Berarti nggak boleh langsung tayamum. Seluruh badan ulang boleh, kata dokter ahli kulit nggak boleh kena air. Silahkan tayamum. Nggak ada air guru lain, sudah kirim cari belum? Belum lagi guru lain, cari dulu. Orang sudah mencari guru yang nggak ketemu air, tetangga kirim tanya ada air enggak? Belum lagi guru lain, belum bisa tayamum ya, karena belum lengkap usaha ikhtiarnya. Ini kesepakatan para ulama ahli. Kenapa? Itu adalah namanya amrun ta'abbudiyun. Apa amrun ta'abbudiyun? Yakni pekerjaan yang tiada terakal maknanya, kada kawa diakal-akali lagi. Bahasa kitanya, itulah peraturan agama, itulah hukum agama. Kada kawa diakal-akali lagi, kada kawa dilogika-logikakan lagi, kada kawa dicarikan jalan-jalannya lagi. Ini sudah kesepakatan, ini kada kawa digegugan. Amrun ta'abudiyun, ujar orang pemerintahan itu apa? Hak veto, hak napa prerogatif kan. Agama ini kada mau diakal-akali lagi. Memang sudah seperti itu.
Jangan akal kita menabrak hukum agama. Akal kita memahami hukum agama. Tetap hukum agama di atas, akal kita di bawah. Seluruh para ulama ulun catat dalam kitabnya Bapak Ibu. Para ulama dunia, para ulama Indonesia ulun catat juga. Ulama-ulama yang mengatakan Ba'alawi itu bersambung kepada Rasulullah. Pertama, Syekh Nawawi Umar Al-Bantani. Kedua, Syekh Yasin Al-Padani. Tiga, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Empat, Syekhuna Khalil Bangkalan. Lima, Kiai Hasyim Asy'ari. Enam, Kiai Haji Maimun Zubair Rembang. Tujuh, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Delapan, Kiai Haji Osman Al-Ilsaki. Kesembilan, Kiai Haji Basri Al-Wisi Musari. Kesepuluh, Kiai Haji Syamsul Arabin Sukarejo. Kesebelas, Kiai Haji Hamid Pasuruan. 12, Kiai Hamid Jazuli Kediri. 18, Syekh Markus At-Tarmisi, ulama besar terkenal Indonesia. Imaduddin misalnya memudahkan keadaan. Ini ulama Indonesia. Kita ngikuti siapa? Yang perlu sebutkan tadi ada yang kenal dan yang ada. Semuanya mengatakan bersambung. Ba'alawi itu sampai ke Rasulullah. Kemudian ulama dunia berkeliber internasional. Siapa yang mengatakan Ba'alawi itu bersambung sampai ke Rasulullah? Syekh Yusuf An-Nabhani, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, Syekh Mutawalli Sya'rawi, Syekh Said Ramadan Al-Burdi, Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, Syekh Samsudin Asy-Syakhawi, Syekh Al-Janadi, Syekh Al-Khazraji, Syekh Ali Az-Zabidi, Imam Al-Qurdi Al-Madani, Imam Murtada Az-Zabidi, Syekh Asy-Syarqawi, Syekh Said Ahmad bin Zaini Dahlan. Ini ulama-ulama besar berkeliber internasional. Al-Fakir punya manakibnya semua. Hanya nang kada memadahkan kita sampai siapa? Imaduddin, Gus Fuad Pleret, Mama Gufran, Tengko Wari. Nah ini jeburnya. Mencatat kurang-kurangnya yang anti-anti ini. Nah, apabila kita terpengaruh, kita akan masuk di dalam ayat ini, surah Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Di hari kiamat kita akan dipanggil dari seluruh manusia itu mengikuti siapa yang kita ikuti, siapa yang anti habaib karena beimbayan non Gus Fuad Pleret, Mama Gufran, makali. Iyan harus kemana? Nah ini yang perlu kita punya guru baik-baik. Supaya kita tak hadir nih, jangan sembarangan kita ngikuti siapa. Ulun kita hidup nih, bela-belain lo guru ulun. Maaf, ulun kada ikut. Kenapa guru? Iyan kada mendidik ulun, yang mendidik ulun ini guru ulun. Iyan hanya viral, guru ulun kada viral. Tapi keilmuannya diakui. Jangan berguru bermodal viral aja lah, berbahaya. Guru-guru kita ada yang viral-viralnya aja, tapi lah hadir di HP. Nah kemudian amrun ta'budi itu memang sudah kayak itu aturan agama. Nah jadi ulun kalau DNA itu ilmu baru. Ulama-ulama besar ini kada ada masalah tes DNA, ada aja ulun. Kalau tes DNA orang begaul di luar nikah pun tetap ya anaknya. Yuk, DP-nya dahulu hamil sudah 4 bulan perempuan ini. DP dahulu belum lagi nikah, lalu dinikahi 5 bulan melahirkan tuh anak itu. Tes DNA anak siapa? Anak siapa? Anak nang DP tadi. Secara agama tidak boleh bin bapaknya, harus bin ibunya. Bapaknya nggak boleh jadi wali nikah. Secara agama tes DNA bin bapaknya. Secara agama nggak boleh bin bapaknya. DNA tidak boleh mengalahkan hukum agama.
harus kuat. Yang kuat agama, kuat DNA. Ilmu modern karena boleh mengalahkan ilmu agama. Kalau begitu caranya orang-orang di luar nikah nang badahulu begaul semuanya bin bapaknya. Kalau tolak ukur nasab seseorang harus tes DNA. Hati-hati. DNA itu siapa orang yang menemukan? Orang Yahudi semua. Bagaimana caranya tes DNA? Apakah makam Rasul harus dibongkar? Ayah imat ini. Ayo, secara agama Bapak Ibu, kalau pian sini ada bulan panaib. Secara agama perempuan yang melahirkan anaknya kurang dari 6 bulan, itu rumus. 6 bulan sehari itu paling cepat perempuan itu melahirkan setelah nikah yang sah. Andai kata dia bergaul berdahulu sebulan terlambat haidnya, cepat nikahi dia ulun. Setelah dinikahi 8 bulan lahirlah anaknya. Berdahulu sudah DP-nya sebulan, masih bisa bin yang menikahi tadi karena 8 bulan. Itu tuh kurang bergaul tuh. 8 bulan lahir itu anak, masih bisa bin yang menikahi. Ternyata 4 bulan DP-nya dari lambat menikahi. Dinikahi pasti 5 bulan melahirkan tuh. Binnya bin siapa? Bin mamanya. Dabuli bin abahnya. Tes DNA tetap bin abahnya. Agama tidak membolehkan. Kalau tetap bin abahnya, karena abahnya jadi wali nikah, akan bermunculanlah anak-anak makada sah nikahnya. Kalau di DNA jadi tolak ukur untuk meneliti nasab. Nah, makanya orang pintar nih mengkali paham agama di sebenarnya syariat kayak. Nah, ini kita harus hati-hati pada gue supaya hadirin tahu agama tidak memberikan abahnya jadi wali nikah. Kenapa? Karena dia si istrinya itu melahirkan anak kurang dari 6 bulan. Tuh tolak ukurnya di situ. Guru kalau nya berdahulu bang guru, begaul guru, kemudian dinikahi 6 bulan 2 hari guru yang melahirkan anak, binnya bin bapaknya lama. Jadi begaul berdahulu itu boleh guru mama ada kan boleh kan? Ini ukuran rumus dalam kitab Fathul Wahab karena Syekh Zakaria Al-Ansari. Tanyai Pak Haji Adenan. Pak Haji Adenan ada pengajian di sini. Waktu Pak Haji Adenan jadi pengurus, ulun jadi saksi nikah. Malamnya Sidin menikahkan, ulun jadi saksi. Besoknya melahirkan anak perempuan itu, anak ajaib muncul dulu ini. Tulen itu bin ibunya, tulen benar itu dah. Lihat. Sidin langsung ngeliput guru deh, nang kita nikahkan nanti melahirkan ajaib. Ya belum habis saya. Kita ada berusaha itu urusan inya Allah Taala. Nah, itulah yang terjadi. Tukang pijat tuh gue ibu-ibu bu. Tukang pijat tuh gue banyak menelpon ulun. Tukang pijat nang bidan nang Majapahit Parut tuh nah. Bidan kampung. Aku guru dinai waktu Majapayakan Parut bibinya nang beurulun aku Parut. Rata-rata guru dinai BIC kayak apa yo. Jangan dimatiin. Maka guru inya minta amawakan, picikakan supaya mati lalu keluar pengen membunuh. Aku guru mendangan ikam majiulang itu bergentar tanganku langsung. Bagus saya bergentar lapas. Minta diurutakan parutnya sakit rancak mual-mual anu nihai janini anu parut olehnya ikan nang ini sudah kawin lah Sidin belum ikan ini isi parutmu siapa ya kah isi kah pada orang belum bedaki ada tuh isi lalu di sini karena kawa aku mungkin itu dipecikakan naik supaya hancur kayak itu nah
Beisi itu kan sebulan paurutan tetangga sudah. Nah, lalu boleh nang tukang minta urutannya boleh dari urut bidannya tuh. Kayak apa gurudin aku ini disuruhnya jangan pian mamati dosa besar ke Allah Ta'ala. Oke itulah kayak apa dibayangkannya sudah itu aja cukup, jangan diurut-urut biarkan. Kalau inya ke minta obat menghancurkan itu, mematikan itu tuh urusan bubuhannya lagi lain ya. Inti guru nah lihat ikuti ulama ahli, datuk kalampai yang ikuti ulama ahli, jamnya sudah aina ulama. Nih mengikuti ulama, ambil pelajaran kita hari ini. Sealim-alim datuk kalampayan tetap mengutip pendapat para ulama. Amrun ta'budiyin itu yang kita bahas minggu depan nanti. Kadang awal dilogikakan, memang itu sudah aturan agama. Nah itu kesimpulannya. Bahasa Arabnya amrun ta'budiyin. Nah cukup ulun ingat dia bekerja ada di bulan hari ini. Al-Fatihah. Ya kenal ya kenal. يا رب الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم ارزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات صحة في تقوى صحة في تقوى صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم